Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta pelatih HPM. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan kegiatan selama saya mengikuti pelatih HPM sampai dengan melakukan atau mengimplementasikan program sekolah sekolah. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan, saya sewaktunya akan menyampaikan yaitu peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning di SD Pocol 2. Bapak Ibu, dalam latar belakang dan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan yang sudah saya ikuti ini, kami awali Bapak Ibu dengan desiminasi kesekolahan. Kemudian di dalam kegiatan desiminasi itu saya melakukan penyelarasan visi misi bersama Bapak Ibu guru, di mana visi misi SD Pocol 2 terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berbudaya, berwawasan lingkungan, kemudian memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan menguasai digital. Kami selaraskan dari hasil penyelarasan tadi bahwa visi misi tersebut masih bisa diterapkan di SD Pocol 2. Dan kami kaitkan dengan rapor pendidikan kami, di mana literasi dan numerasinya cukup tinggi, dan kemudian peningkatan atau kualitas pembelajarannya Bapak Ibu 87, meskipun 87 itu kategori baik, tapi ini masih ada peluang untuk ditingkatkan lagi. Dari kajian tersebut, maka tujuan yang ingin kami capai, yang ingin saya capai adalah selama mengikuti kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi saya selaku manajerial di SD Pocol 2, dan kegiatan yang saya susun, saya rancang terkait dengan peningkatan kompetensi guru di SD Pocol 2 dengan tujuan agar Bapak Ibu guru di SD Pocol 2 juga meningkat kompetensinya, khususnya dalam penyusunan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam. Hasil yang diharapkan kaitkan dengan visi misi meningkatkan literasi, numerasi, digital, dan budaya belajar pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, dari hasil telaah kami, evaluasi kami, bahwa guru di SD Pocol 2 itu ada 25 Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena kami rondenya juga besar, 3 ronde, 25 itu setelah kami melakukan observasi, ternyata tidak semuanya Bapak Ibu guru memahami pembelajaran mendalam. Dari hasil observasi kami masih perlu ditingkatkan. Beberapa guru belum sepenuhnya memahami pembelajaran mendalam, Biopo, gitu ya. Utamanya strategi pengembangan pembelajaran di tuntutan abad 21. Apa saja diantaranya adalah PJBN, pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian inkuisi kolaborasi, dan asesmen autentik, di mana anak tidak hanya hafalan saja atau pengetahuan saja, tetapi juga dituntut dengan keterampilan dan pengetahuan. Bapak Ibu, setelah saya pulang dari PM, latihan PM bersama tim, saya duduk, saya melakukan analisis kondisi real yang saya kaitkan dengan rapor pendidikan yang saya sampaikan di awal tadi. Di SD Pocol 2 ternyata juga ada beberapa tantangannya Bapak Ibu. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman guru terkait dengan pembelajaran mendalam. Saya awal-awal desiminasi, ya Bu, yang maksud pembelajaran mendalam itu sama bagaimana? Itu ya Bu. Terus kemudian dari hasilnya juga tantangannya itu pemanfaatan TIK belum merata Bapak Ibu. Dari 25 guru itu di tempat saya itu ada 4, kurang lebih 83% lah, 80-83% itu sudah menguasai, sisanya 16-20% itu belum mampu IT, terutama Bapak Ibu ya usianya di atas 57 tahun. Kemudian di SD Pocol 2 tantangannya juga PJBN, Project Based Learning, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena apa? PJBN ini membutuhkan waktu atau proses. Kemudian juga kemampuan siswa yang beragam, di mana SD Pocol 2 juga berasal dari bukan
kepedulian orang tua masih perlu ditingkatkan lagi. Ternyata Bapak Ibu, tidak hanya tantangan saja yang kami temui, peluang. Di sini ada modal saya. Apa? Budaya literasinya alhamdulillah masih kuat. Kemudian adanya dukungan orang tua dan visi sekolah yang jelas. Budaya literasi yang kuat ini yang menjadi modal saat kami melakukan identifikasi bersama tim. Kemudian bersama tim saya yakin membuat rancangan, mendesain kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, karena tadi di dalam kegiatan diseminasi dan observasi kok banyak ditemui pemahaman pembelajaran mendalam kurang atau masih perlu dipahamkan lagi, maka kami merancang untuk mengadakan IHT peningkatan kompetensi guru, ya. Mengambil sikap menentukan IHT. Kemudian di dalam IHT nanti kan ada tugas Bapak Ibu. IHT ini yang kami rancang nanti akan ada supervisinya, integrasi teknologi digitalnya. Kenapa? Karena tadi ada 4 guru yang istilahnya digitalnya atau IT-nya masih perlu pendampingan. Kemudian juga penguatan PJBL-nya masih perlu ditingkatkan lagi, dan nanti desain saya juga ada di dalam modul nanti diferensiasi pembelajaran. Kemudian tahap selanjutnya saya bersama tim mengimplementasikan program, yaitu dengan mengambil tema peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam. Oke. Ini semula kami rancang di tanggal 27 dan 28 Agustus karena sesuatu hal yang namanya rancangan bisa bergeser, baru bisa terlaksana di tanggal 1 September dan 2 September. Dua kegiatan ini dirasa kurang Bapak Ibu, dirasa waktunya kurang, maka nanti akan rencananya kami tingkatkan di komunitas belajar guru. Kebetulan di SD 02 sejak 2022 sudah ada komunitas belajar guru, yaitu namanya Seruni Maju, yang kegiatannya 2 minggu sekali di hari Sabtu. Bapak Ibu, mengapa kami ambil Sabtu? Karena Sabtu sisa waktu guru itu setelah KBM lumayan banyak. Kemudian juga supervisi akademik dan coaching serta pendampingan. Itu kegiatan implementasi saya dengan peningkatan kompetensi guru. Setelah kegiatan itu dilaksanakan Bapak Ibu, evaluasinya adalah bahwa melalui observasi, instrumen refleksi guru, penilaian hasil belajar. Kemudian efektivitasnya apa? Hasil dari pelaksanaan itu setelah saya melaksanakan IHT, Bapak Ibu guru kan menyusun modul ajar. Dari 25 itu masih 1 yang betul-betul harus didampingi, sama sekali tidak bisa, jadi harus didampingi. Jadi ada peningkatan Bapak Ibu di dalam program kegiatan yang saya lakukan itu, refleksinya, keberhasilan penyusunan modul ajar dan tatanan PJBL-nya. Refleksi kami melakukan refleksi, kenapa? Karena setiap program di SD 02 ataupun Kober selalu diawali dengan refleksi. Program apa yang sudah terlaksana dengan baik dan mana yang harus ditingkatkan. Jadi penyusunan modul ajarnya sudah baik. Kemudian yang perlu ditingkatkan PJBL-nya dan digitalisasi, pemerataan digitalisasinya masih sekitar 20% sampai 16%. Oke. Ini kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan program yang sudah saya lakukan bahwa kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan. 87 itu berarti kan masih bisa naik karena mentoknya 100, berarti masih perlu ditingkatkan. Kemudian refleksinya, inklusi kolaborasi, budaya efektif inovatifnya sudah baik. 80 guru sudah mampu menyusun modul ajar berbasis pembelajaran mendalam dan 20%-nya masih perlu di pendampingan. Ini sarannya bagi guru untuk selalu mengembangkan kompetensi penyusunan modul ajar bagi kepala sekolah, memfasilitasi dan menggerakkan KB komunitas belajar guru. Bagi dinas monggo, kami berharap dinas membantu memfasilitasi. Ini kegiatan akses kami Bapak Ibu. Kemudian kegiatan desain
implementasi program serta kegiatan measure, reflect, dan change dari kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam rangka penyusunan modul ajar berbasis pembelajaran mendalam atau learning. Bapak Ibu, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, uraian kami singkat ini dipersilakan. Monggo. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ati dan Ibu Izin Moderator. Izin bertanya, yang pertama saya mengapresiasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru yang sudah dilakukan di SD Pojok 2 dengan keberhasilannya Bu Ati. Yang ingin saya tanyakan Bu Ati, mungkin bisa berpindah ke yang akses yang tahapan program. Ya, tadi saya melihat bahwa di sini pada aksesnya itu ada peluang bahwa budaya literasinya itu bagus ya. Tadi saya melihat nilai rapotnya itu 96 gitu untuk literasi. Iya. Yang saya tanyakan Bu Ati, bagaimana Bu Ati sebagai pemimpin pembelajar di Pojok 2 itu membudayakan kebiasaan atau budaya literasi di SD Pojok 2 sehingga menjadi strength ya, atau kekuatan bagi SD Pojok 2 seperti itu. Satu sih ya, satu dulu. Terima kasih kepada Bu Syakiro yang telah menyampaikan pertanyaan terhadap program kami atau paparan kami. Tadi di tahapan akses ya Bu, mengapa budaya literasi itu kuat? Bagaimana saya selaku manajerial membudayakan itu di SD Pondok 2. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui ini memang modal saya Bapak Ibu. Modal saya untuk mengatasi permasalahan karena ada tantangan yang begitu banyak tadi. Modal saya tanpa modal tidak bisa ya Bu. Nah, tanpa modal tidak bisa. Nah, pertama Bapak Ibu, saya yakin ini juga berlaku atau bahkan juga ada di sekolah Bapak Ibu. Saya selalu manajerial juga memprogramkan Bu di dalam kurikulum saya itu kebiasaan, ya, membiasakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini saya kira banyak ini, ya, di antara Bapak Ibu selaku manajerial di sekolah atau di satuan pendidikan panjenengan, literasi 15 menit itu sudah hal yang biasa. Dan sama saja di SD Pondok 2 juga ada kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai Bu. Oke. Dan Bapak Ibu di dalam kegiatan literasi bukan berarti bahwa anak-anak itu hanya disuruh membaca saja. Banyak pilihannya. Ya, bisa tinggal kesepakatan di kelas itu. Bapak Ibu guru bisa menugaskan, mungkin secara bergilir tergantunglah kesepakatannya di kelas, bercerita. Bercerita, yang lainnya mendengarkan, memberi masukan atau tanggapan. Bisa juga bunyi di Pondok 2 kalau hari Jumat itu kan ada Jumat ceria Bu. Nah, saya Jumat ceria. Di Jumat ceria itu anak-anak bisa ya diberi kesempatan bercerita, menceritakan 7 kaitannya, kebiasaannya pagi tadi apa sih dengan bahasanya anak-anak sendiri. Dengan bahasanya anak-anak sendiri melatih anak-anak untuk menyampaikan atau bercerita literasi di pagi ceria setelah doa bersama pembacaan Asmaul Husna. Baru nanti pagi ceria literasinya baru disambung dengan senam itu Bu di kegiatan kami. Itu baru satu ya Bu. Yang keduanya ada pojok baca Bu. Pojok baca. Semua kelas 18 sampai di SD Pondok 2 ada pojok bacanya semua. Kami memfasilitasi dengan buku yang kecil, bahkan karpet untuk lesehan anak-anak, bahkan yang di kelas 1 sudah tertata dengan baik dengan cat-catnya. Kemudian juga mengaitkan dengan literasi dengan pembelajaran yang lain. Matematika bisa dituangkan ke dalam bentuk literasi. Contohnya soalnya bukan soal cerita. Kemudian yang berikutnya proyek bahasa Bu dituangkan ke PJBL. Ya, contohnya apa? Guru itu kelas atas itu membuat mading, kemudian juga
poster-poster di SD Pondok 2 banyak poster bullying, lingkungan, ajakan pengolahan sampah, kemudian nanti itu Bu yang bisa saya sampaikan dampaknya anak-anak bisa mandiri Bu, anak-anak lebih mandiri, kemudian juga kreatif, berpikir kritis, dan ini memudahkan guru untuk melaksanakan PJBN karena anak-anak sudah terbiasa mandiri, membaca, memahami, mengaplikasikan. Jadi itu keuntungan dampaknya dari modal saya tadi ya, literasinya kuat, mendukung literasinya kuat yang dibuktikan dengan nilainya di rapor pendidikan. Itu saja Bu, sudah puas kan Bu? Iya, tak tambah juga. Oke. Waktunya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya, sudah selesai.